Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi evolusi. Topik yang kami bahas ada 4. Yang pertama, evolusi. Kedua, teori evolusi. Yang ketiga, perbandingan teori evolusi. Dan yang keempat, fenomena-fenomena yang berkaitan dengan evolusi. Baik, yang pertama, apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama, bisa ratusan ribu hingga jutaan tahun. Evolusi terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu ada 4. Yang pertama adalah evolusi yang berdasarkan biologi. Jenis ini dibagi 2, yaitu evolusi kosmik. Evolusi kosmik adalah perubahan yang terjadi pada lingkungan yang tidak hidup, atau bisa disebut juga dengan abiotik. Yang kedua, evolusi organik. Evolusi organik adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang kedua adalah evolusi berdasarkan arahnya. Ini dibagi 2. Yang pertama, evolusi progresif. Evolusi progresif adalah evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya suatu spesies baru yang dapat bertahan hidup dan berkelanjutan. Contohnya, evolusi manusia. Yang kedua, evolusi mengarah pada kemungkinan terbentuknya spesies baru yang tidak dapat bertahan hidup dan akhirnya menuju kepunahan. Contohnya, evolusi dinosaurus. Yang ketiga, yaitu berdasarkan skala perubahannya, yaitu dibagi 2. Yang pertama, mikroevolusi. Mikroevolusi adalah perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap pada tingkat gen dari generasi ke generasi selanjutnya, yang dapat menimbulkan perubahan fenotip organisme dalam suatu populasi. Yang kedua, makroevolusi. Makroevolusi adalah perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap yang menyebabkan terbentuknya suatu kelompok baru dalam taksonomi. Yang keempat adalah berdasarkan hasil akhirnya, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, evolusi divergensi. Evolusi divergensi adalah evolusi yang diawali dari suatu spesies kemudian menghasilkan banyak spesies baru. Yang kedua, evolusi konvergensi adalah evolusi yang diawali dari beberapa macam spesies kemudian mengalami penyusutan jumlah macam spesiesnya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pertama ada Charles Darwin. Ia mengatakan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Ia menulis buku yang berjudul tentang On the Origin Species by Means of Natural Selection pada tahun 1589. Bukunya yaitu tentang evolusi jadi karena seleksi alam dan spesies yang hidup. Ini berasal dari yang hidup pada masa lalu. Ada Jean-Baptiste Lamarck mengatakan bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Dia menulis yang berjudul Topi Iku. Dari bukunya adalah alam sekitar mempunyai pengaruh pada ciri atau sifat wariskan. Lalu menerapkan prinsip and use, gunakan dan tidak digunakan. Lalu ciri yang ini dapat diturunkan kepada keturunan ketiga atau terakhir. August Weismann. Ia menyatakan bahwa evolusi itu menyangkut perwarisan gen melalui sel kelamin, atau evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam, faktor genetik, perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan. Selanjutnya ada perbandingan antara teori-teori para ahli. Yang pertama, ada perbandingan antara teori Lamarck dengan teori Darwin. Lamarck menyatakan bahwa evolusi itu terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan, sedangkan Darwin menyatakan bahwa evolusi itu terjadi melalui seleksi alam. Nah, di sini mereka sama-sama mengamati evolusi jerapah. Lamarck berpendapat bahwa nenek moyang jerapah adalah jerapah berleher pendek pemakan daun-daunan di pohon, bukan pemakan rumput. Nah, untuk mencapai daun-daun yang tinggi, jerapah berleher pendek memanjangkan lehernya untuk mencapai daun-daunan yang berada di pohon tinggi itu sehingga lehernya semakin panjang. Sifat leher panjang ini akan diwariskan pada keturunannya dan proses ini terus berlanjut hingga sekarang semua jerapah berleher panjang. Sedangkan Darwin berpendapat lain, yaitu
Nenek moyang jerapah ada dua, yaitu jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Pada saat daun-daun masih tersedia di pohon yang rendah dan tinggi, baik jerapah berleher pendek maupun berleher panjang bisa hidup. Namun, semakin lama daun yang terletak pada pohon rendah semakin berkurang dan habis, sehingga jerapah berleher pendek tidak mendapatkan makanannya. Jerapah berleher pendek akhirnya mati dan mengalami kepunahan. Sementara itu, jerapah berleher panjang tetap mendapatkan makanannya dan mampu hidup, bahkan berkembang biak hingga sekarang. Jadi, jerapah berleher panjang bersifat lebih adaptif daripada jerapah berleher pendek. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Pada teori Lamarck, mulanya semua jerapah berleher pendek. Karena memakan daun-daunan yang berada di pohon tinggi, mereka terus menjulurkan lehernya untuk mencapai daun tersebut, hingga akhirnya leher mereka memanjang. Sedangkan pada teori Darwin bisa dilihat memang ada dua jerapah, yaitu jerapah leher panjang dan jerapah leher pendek. Lalu jerapah leher pendek punah karena tidak mendapatkan makanan dari pohon yang tinggi, dan jerapah leher panjang tetap bertahan. Nah, yang kedua ada perbandingan antara teori Weismann dengan teori Darwin. Weismann menyatakan bahwa evolusi itu adalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi itu berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor genetik. Nah, Weismann berpendapat bahwa sifat leher panjang itu dikendalikan oleh gen. Gen untuk jerapah leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek adalah resesif. Jerapah yang berleher panjang mempunyai genotip dominan homozigot atau heterozigot, sedangkan jerapah yang berleher pendek semuanya bersifat homozigot resesif dan jerapah tersebut tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya hingga mengalami kepunahan. Teori Weismann ini tidak bertentangan dengan teori Darwin yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, namun justru memperjelas dan memperkuat teori Darwin. Yang terakhir ada perbandingan antara teori Lamarck dengan teori Weismann. Lamarck berpendapat bahwa evolusi itu terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan, yang kemudian hasil evolusi tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Di sini Lamarck mengamati tanduk rusa. Menurut Lamarck, pada mulanya rusa tidak bertanduk, tapi karena sering beradu kepala, maka akan tumbuh tanduk di kepala rusa yang semakin lama semakin memanjang. Dan tanduk ini akan diwariskan terhadap keturunan-keturunannya. Teori Lamarck tersebut ditentang oleh Weismann. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh dari lingkungan tidak akan diwariskan. Untuk membuktikannya, Weismann melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus, lalu dibiarkan berkembang biak. Ternyata anak tikus yang lahir tetap berekor panjang. Lalu anak tikus yang sudah dewasa dipotong ekornya dan dikawinkan lagi. Ternyata keturunannya tetap berekor panjang. Percobaan tersebut tetap dilakukan berulang-ulang hingga 21 generasi dan keturunan yang lahir tetap berekor panjang. Percobaan tersebut membuktikan bahwa teori Lamarck tidak akan terjadi. Selanjutnya ada fenomena-fenomena yang berkaitan dengan evolusi. Yang pertama ada pengaruh lingkungan terhadap gen. Bisa kita lihat pada gambar berikut, kelinci A diberi makanan berpigmen, lalu lemak tubuhnya berubah menjadi warna kuning. Namun, setelah diberi makanan tidak berpigmen, lemak tubuhnya berubah menjadi putih. Kemudian kelinci B diberi makanan berpigmen dan tidak berpigmen, ternyata lemaknya tetap berwarna putih. Setelah diteliti, ternyata kelinci A tidak mempunyai gen pengendali enzim yang dapat menguraikan pigmen sehingga warna lemaknya dipengaruhi oleh warna makanan. Sementara kelinci B mempunyai gen yang menumbuhkan enzim pengurai pigmen sehingga apapun makanannya, warna lemaknya tetap putih. Maka bisa disimpulkan bahwa semua sifat pada individu dikendalikan oleh gen, namun sifat tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan tetapi dikendalikan oleh gen, dan gen tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua ada adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Alam yang merupakan lingkungan bagi organisme selalu menyeleksi organisme yang hidup di dalamnya. Organisme yang tidak adaptif dengan lingkungannya akan terseleksi sehingga jumlah populasinya semakin berkurang dan akhirnya mengalami kepunahan. Sementara organisme yang adaptif akan hidup dan berkembang biak sehingga jumlah populasinya akan semakin bertambah. Contohnya adalah peristiwa perubahan jumlah populasi ngengat Beeston Beetularia di Inggris. Sebelum revolusi industri, jumlah ngengat yang berwarna cerah lebih banyak daripada yang berwarna gelap. Hal ini dikarenakan lingkungan, pohon, dan bunga-bunga sebelum revolusi industri berwarna cerah dan membuat ngengat berwarna cerah lebih adaptif dengan lingkungannya sehingga tidak terlihat oleh predator atau mangsanya.
Sebaliknya, ngengat berwarna gelap mudah terlihat oleh mangsa sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang dan terkena seleksi alam. Lalu, setelah revolusi industri, lingkungan, pohon, dan bunga-bunga tertutup oleh jelaga sehingga berwarna gelap atau hitam. Hal ini membuat ngengat berwarna gelap lebih adaptif dengan lingkungannya sehingga mereka tetap hidup, berkembang biak, dan jumlahnya semakin bertambah. Sebaliknya, ngengat berwarna cerah akan mudah terlihat oleh mangsa sehingga makin lama jumlahnya semakin sedikit dan akhirnya terkena seleksi alam. Yang ketiga ada seleksi alam berdasarkan resistensi. Daya resistensi adalah daya tahan tubuh suatu organisme terhadap pengaruh zat-zat tertentu. Daya resistensi peningkatan daya resistensi suatu organisme dalam menyebabkan peningkatan dosis dalam penggunaan obat-obatan tertentu seperti penggunaan antibiotik dan insektisida yang dosisnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya ada perubahan jumlah resisten. Awalnya koloni bakteri yang tidak resisten, bakteri yang resisten lebih sedikit karena bersifat resesif. Namun setelah diberi antibiotik, bakteri yang tidak resisten mati dan bakteri yang resisten akan diberi antibiotik dengan dosis yang sama. Sekali lagi, bakteri tidak akan terpengaruh dan membutuhkan dosis yang dinaikkan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan daya resisten pada bakteri tersebut. Yang terakhir adalah seleksi buatan. Seleksi buatan merujuk pada seleksi sifat-sifat organisme tertentu yang dilakukan dengan sengaja oleh manusia. Istilah ini digunakan oleh Darwin untuk membedakannya dengan seleksi alam. Contohnya, ketika manusia ingin memelihara suatu hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat unggul akan dipelihara dan dikembangkan terus-menerus. Sedangkan yang bersifat kurang unggul akan disingkirkan. Hal ini menyebabkan hewan atau tumbuhan yang bersifat kurang unggul jumlahnya semakin berkurang. Bahkan bisa mengalami kepunahan. Seleksi buatan yang dilakukan manusia disebut akan mempercepat proses evolusi. Seleksi buatan dapat pula terjadi secara tidak sengaja. Misalnya pada beberapa biji-bijian, peningkatan ukuran benih mungkin disebabkan oleh praktik pembajakan tertentu daripada pemilihan benih yang lebih besar disengaja.